Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andirwansyah dari kelas 11 Pascal nomor urut 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi 2, yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Ada 3 macam-macam demokrasi. Yang pertama itu berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi 2 macam demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Macam-macam kedua yaitu berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara terbagi menjadi 4. Yang pertama itu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif. Macam ketiga yaitu berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi rakyat, dan yang ketiga demokrasi Pancasila. Dan kemudian nomor 3, jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal. Soko Guru Demokrasi Universal adalah pilar-pilar yang merupakan fondasi untuk membangun suatu sistem yang demokratif serta menegakkan berdirinya demokrasi. Yang keempat, menjelaskan nilai demokrasi Pancasila lebih unggul daripada demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri. Kemudian yang keempat, kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia yang dibuktikan melalui manifestasi yang tertara di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Yang kedua, sedangkan secara empiris yaitu pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi dapat dilakukan dengan mengurangi sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Kemudian nomor 6 yaitu kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Yaitu prinsip-prinsip yang diperlukan dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yaitu yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, kebangsaan. Ketiga itu kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Mungkin hanya begitu saja yang saya dapat jelaskan di uji kompetensi 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.